Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wasaddid lisani wahdi qalbi. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan muzakarah kita pada hari ini, yaitu mengkaji kitab Qaulul Hasis fi Tarjamah Matan Tanqihul Qaulul Hasis Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu satu saat di majelis ilmu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, padahal kamu tidak memegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min itki alfi raqabatin, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nazaruka ila wajhil alimi, dan pandanganmu kepada wajah orang alim itu, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik bagimu daripada bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Wasalamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanah, dan salammu kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Ini begitu luar biasa kelebihan ilmu dengan ulama. Faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Seorang alim yang faqih lagi wara', menjaga dirinya, itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tekun lagi bodoh dan wara'. Jadi orang-orang yang berilmu, orang yang alim itu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya daripada orang-orang ahli ibadah tapi jahil. Karena orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, sia-sialah amalnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Matan Zubat karya Ibnu Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya tertolak lagi tidak diterima. Jadi kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dengan ilmu. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Rawahu Abu Nuaim. Keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam bulan purnama atas sekalian bintang. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Rawahu Syairazi. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, niscaya diampuni dosanya sebelum ia melangkah. Jadi siapa-siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu sebelum dia melangkah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosanya. Begitu besar keutamaan menuntut ilmu. Akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama'u mukramun. Muliakanlah ulama, maka bahwasanya mereka itu di sisi Allah
adalah orang-orang yang mulia, lagi dimuliakan. Man nazara ila wajhil alimi nazratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu dia gembira dengannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan darinya itu akan satu malaikat yang memohon ampunan baginya sampai hari kiamat. Masya Allah. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang alim ahli ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Maka barang siapa yang memuliakan pewaris-pewaris nabi, maka sungguh dia telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di surga. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang-orang bodoh. Man ta'allama babam minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Rawahu ad-Dailami. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu lalu diamalkan atau tidak diamalkan, maka hal itu lebih utama daripada melakukan salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, maka dia seperti mengunjungi aku. Dan barang siapa bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia bersalaman kepadaku. Dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, niscaya aku mendudukkannya bersamaku pada hari kiamat. Masya Allah. Nah, kelebihan ilmu dan ulama. Di dalam sebuah syair, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga disebutkan, penting sekali bagi kita untuk senantiasa selalu belajar untuk menuntut ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu merupakan hiasan bagi yang memilikinya. Ilmu itu juga menjadi kelebihan dan tanda bagi setiap sesuatu yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Carilah ilmu setiap hari agar ilmu itu semakin bertambah, dan carilah faedah-faedahnya, kendati harus berenang di lautan faedah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Carilah ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih itu sebaik-baik tuntunan untuk menuju kebaikan, takwa seluruh-seluruhnya kehendak. Wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu fikih itu dapat memberikan jalan menuju petunjuk, dan ilmu fikih itu dapat menjadi benteng yang dapat menyelamatkan dari berbagai bencana. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi.
Karena sesungguhnya bagi orang yang benar-benar mengerti akan ilmu fikih, lagi sempurna waraknya, menjauhi perkara yang haram adalah dirasakan berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak mengerti ilmu. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "An-nasu kulluhum halka illal 'alimuna, wal 'alimuna kulluhum halka illal 'amiluna, wal 'amiluna kulluhum halka illal mukhlisuna." An-nasu kulluhum halka, sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal 'alimuna, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi untuk kita sebagai manusia yang tidak rugi, kita harus menjadi orang yang berilmu. Wal 'alimuna kulluhum halka, tapi bukan hanya sekedar alim saja memiliki ilmu, sedangkan orang yang berilmu pun masih dalam keadaan merugi. Illal 'amiluna, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi tidak sebatas kita memiliki ilmu saja, tapi kita juga harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Karena ilmu yang tidak diamalkan, sebagaimana yang kita ketahui, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Kalau sudah pohon ini tidak berbuah, maka cocok untuk ditebang, dijadikan untuk kayu bakar. Begitupun manusia yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, sudah barang tentu dia akan menjadi isi dari api neraka. Nauzubillahi min zalik. Wal 'amiluna kulluhum halka illal mukhlisuna, dan yang mengamalkan ilmunya pun masih dalam keadaan merugi kecuali yang ikhlas. Jadi setiap amal saleh yang kita kerjakan, baik itu kita menuntut ilmu, baik ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, senantiasa kita untuk menjaga niat kita selalu dalam keadaan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk orang-orang yang merugi, orang yang di dalam mengerjakan amal begitu banyak dia mengerjakan amal sedangkan dia tidak dalam keadaan ikhlas, maka kelak di akhirat amalnya itu tidak memberi faedah kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, "Ya Muaz, akhlis dinaka ya'fikal amalul qalil." Ikhlaslah dalam beramalmu walaupun amal itu kecil. Karena sungguhnya amal yang kecil dibarengi dengan keikhlasan itu lebih berfaedah daripada amal yang banyak tanpa keikhlasan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.